Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Subandari Dewi Sari, mahasiswa farmasi angkatan 2019. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang analisis toksikologi forensik kasus kematian akibat penggunaan propofol oleh Ayu Putu Surya Dewi, Nimade Widya Astuti, Pandemade Nova Armitasari, Departemen Toksikologi Forensik, Laboratorium Toksikologi Forensik Universitas Udayana, Program Studi Farmasi, Fakultas MIPA, Universitas Udayana. Untuk tujuannya sendiri yaitu untuk mengetahui cara analisis forensik pada kasus kematian akibat penggunaan propofol. Kemudian untuk latar belakangnya, yaitu propofol merupakan salah satu obat yang berfungsi hipnosis yang harus diberikan melalui jalur intravena dan memiliki masa kerja singkat. Propofol merupakan obat yang dapat mengurangi ansietas dan tegangan dan memicu relaksasi dan tidur atau kehilangan kesadaran. Propofol populer karena mempunyai onset kerja yang cepat, durasi singkat, akumulasi obat minimal, dan kualitas pulih sadar baik tanpa sakit kepala dan gejala sisa psikomotor minimal. Nah, 37% dari 38 kasus pelanggaran yang dipublikasikan antara tahun 1992 dan 2007 adalah kematian akibat penyalahgunaan propofol. Mayoritas kematian terkait propofol ini adalah akibat overdosis yang tidak disengaja atau bunuh diri yang disengaja. Hal yang menarik dari beberapa kasus adalah kadar propofol dalam darah pada sebagian besar kematian terkait propofol berada dalam atau di bawah kisaran terapeutik 1,3 sampai 6,8 mikrogram per mililiter, yang menunjukkan bahwa mekanisme kematian kemungkinan karena depresi pernapasan yang selanjutnya mengalami hipoksia. Kemudian selanjutnya yaitu metode analisis toksikologi forensik kasus propofol. Nah, di sini dilakukan tahap yaitu penyiapan sampel, kemudian dilakukan uji screening, kemudian dilakukan uji konfirmasi yaitu dengan menggunakan metode dapat digunakan dengan metode GCMS, GCMS atau TOF. Kemudian dapat digunakan dengan metode LCMS, kemudian dilakukan uji interpretasi. Nah, di sini yang pertama yaitu penyiapan sampel. Nah, beberapa hal yang perlu diperhitungkan dalam tahapan penyiapan sampel adalah jenis dan sifat biologi spesimen, kemudian fisikokimia dari spesimen, serta tujuan analisis. Dengan demikian akan dapat merancang atau memilih metode penanganan sampel, jumlah sampel yang akan digunakan, serta memilih metode analisis yang tepat. Nah, dari segi aspek analisis toksikologi forensik, terdapat beberapa pengujian yang dapat digunakan untuk analisis kematian akibat propofol. Nah, yang digunakan di sini uji screening. Nah, uji screening dapat dilakukan dengan general unknown test atau pendekatan terbuka maupun dengan pendekatan yang ditargetkan. Nah, pendekatan terbuka dengan general unknown test dilakukan apabila berdasarkan deskripsi kasus tidak didapatkan senyawa spesifik yang menjadi target, sementara pendekatan yang ditargetkan dilakukan apabila berdasarkan deskripsi kasus ditemukan senyawa spesifik yang menjadi target. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu uji konfirmasi. Nah, uji konfirmasi atau uji pemastian ini itu bertujuan untuk memastikan identitas analit yang terlibat dalam kasus kematian. Nah, metode untuk kuantifikasi propofol dalam plasma atau darah itu dapat digunakan dengan metode kromatografi gas, spektrometrometri massa atau GCMS dengan derivatisasi dan kromatografi cair kinerja tinggi HPLC dengan UV atau deteksi fluoresensi. Selain itu, beberapa analisis propofol dalam plasma menggunakan metode kromatografi cair atau spektrum fotometri massa LCMS atau cair kromatografi atau spektrofotometri massa tandem LCMS. Nah, pada salah satu analisis kasus kematian akibat propofol, jadi uji konfirmasi yang dilakukan yaitu menggunakan metode GCMS dan GCMS atau TOF. Nah, sebelum dilakukan analisis menggunakan teknik GCMS, itu dilakukan terlebih dahulu dari derivatisasi terlebih dahulu dengan metode siliasi dengan menambahkan reagen penyumbang silil berupa NO bis trimetilsilil trifluoroasetamid trimetil klorosilan BSTFA 1% TMCS. Jadi analisis dengan derivat
Standarisasi ini itu menunjukkan reprodusibilitas yang rendah, dan setelah dilakukan pengembangan metode menggunakan GCMS tanpa derivatisasi, diperoleh dua senyawa interferen yang terdeteksi dan dapat mengganggu analisis kuantitatif, yakni asam kaprat dalam sampel darah dan nikotin dalam sampel urin. Oleh karena itu, dipilih metode GCMS-TOF untuk menghasilkan suatu hasil temuan analisis dengan menghasilkan dua senyawa interferen yang terdeteksi pada analisis menggunakan GCMS. Nah, berdasarkan uji pemastian yang dilakukan dengan menggunakan GCMS dan GCMS atau TOF, jadi analit yang menjadi tersangka yaitu propofol yang dibuktikan dengan ditemukannya konsentrasi di darah melebihi dari batas konsentrasi letal. Kemudian selanjutnya yaitu uji interpretasi. Nah, pada interpretasi temuan analisis pada kasus kematian, jadi seorang toksikolog forensik itu dituntut mampu menjawab pertanyaan spesifik. Kemudian, apakah konsentrasi toksikan yang ditetapkan itu cukup sebagai menyebabkan kematian? Penetapan rute pemakaian biasanya diperoleh dari analisis berbagai spesimen, di mana pada umumnya konsentrasi toksikan yang lebih tinggi itu ditemukan di daerah rute pemakaian. Kemudian selanjutnya yaitu hasil. Nah, pada hasil kuantitatif determinasi yang menandakan bahwa kematian terjadi dikarenakan masuknya senyawa propofol dengan ditemukannya konsentrasi di darah melebihi dari batas konsentrasi letal. Nah, efek dari propofol yakni dapat menyebabkan depresi pernafasan sampai henti nafas berkisar 24% sampai 30%, dan efek ini tergantung dari dosis yang diberikan. Kemudian untuk kesimpulannya sendiri bahwa propofol atau 2,6-diisopropylphenol adalah obat sedatif hipnotik yang digunakan untuk induksi anestesi dan sedatif pada unit perawatan intensif. Kemudian seorang toksikolog forensik itu memerlukan suatu kompetensi untuk dapat menangani kasus kematian akibat senyawa propofol melalui uji penapisan, kemudian uji konfirmasi dan uji determinasi. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.